Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pelaku usaha, Sobat Wahas, jumpa lagi dengan Wahas Official. Kali ini saya ingin berbagi masih terkait dengan OSS. Ada 3 hal yang ingin saya bagi yang sangat menarik. Yang pertama, cara migrasi NIB dari OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko. Kemudian setelah migrasi, kita coba untuk melihat atau mencetak NIB dan ternyata hasilnya NIB di lembar kedua tidak ada data usaha atau KPLI-nya. Maka solusinya adalah kita perlu update data usaha di perubahan data. Dan setelah diupdate, saya yakin nanti akan keluar data usaha atau NIB di lembar kedua. Yang ketiga, ini yang menarik, setelah kita migrasi, langsung kita ganti 2 KPLI OSS lama di perubahan data usaha, apakah bisa? Mohon disimak dari awal hingga akhir. Sesi yang pertama, cara migrasi NIB dari OSS 1.1 ke OSS berbasis resiko. Ini adalah tampilan beranda OSS. Silahkan teman-teman klik masuk sekarang dan pastikan teman-teman telah memiliki username atau password OSS yang lama, OSS 1.1. Biasanya ada di inbox email teman-teman. Silahkan teman-teman pelaku usaha masukkan username atau email dan password yang lama ketika menggunakan OSS 1.1. Kemudian isi juga kode CAPTCHA, di sini tulisan Karo. Setelah itu klik masuk yang berwarna biru. Kita sudah masuk ke beranda penggantian hak akses, siap-siap untuk migrasi. Kita scroll ke bawah, di bawah ada nomor NIB, kita pilih yang berwarna biru, tulisan pilih. Kemudian ada beberapa data yang perlu kita isi. Untuk nama pemilik dan NIK sudah terisi otomatis. Kita tinggal isi alamat email dan nomor telepon. Kemudian di bawahnya perlu kita centang pernyataan. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya isi adalah benar. Kita centang, kemudian klik proses yang berwarna biru. Dan akan muncul notis, terima kasih Anda telah melakukan penggantian akses di OSS. Kemudian kita cek inbox di email kita. Karena OSS akan mengirimkan pemberitahuan tentang username dan password yang baru, kita keluar dulu. Dan ini adalah username dan password yang baru. Teman-teman pelaku usaha, kita masuk ke beranda OSS, kemudian klik masuk sekarang. Masukkan username dan password yang baru kita dapat. Kemudian kita masukkan juga kode CAPTCHA, sedang berdagai. Kemudian diklik masuk. Dan kita telah migrasi teman-teman dari OSS 011 ke OSS berbasis resiko. Kemudian kita coba untuk mengecek ya atau NIB dengan cara kita klik tulisan NIB ini yang sebelah kiri.
Ini daftar kegiatan usaha ya. Kemudian kita klik cetak NIB. Dan ternyata hasilnya teman-teman, di lembar kedua ternyata data usaha atau KPLI-nya tidak ada. Kenapa ini terjadi? Karena di OSS yang terbaru ini kan ada hal yang berbeda dari segi skala usaha dan resikonya. Yang sebelumnya di OSS yang lama tidak ada tingkat resiko, di OSS yang baru ada tingkat resikonya. Maka data usahanya tidak terbaca. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah melakukan update data usaha terlebih dahulu agar lembar kedua data usahanya dapat muncul kembali. Baiklah teman-teman, kita tutup dulu NIB-nya. Sesi yang kedua, update data usaha di perubahan data usaha. Untuk melakukan update data, hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, klik perizinan berusaha, kemudian kita klik perubahan. Dan tahap kedua ini memang harus dilakukan ya, setelah kita mendapatkan hak akses migrasi dari OSS 1.1 ke RBA. Maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan update data usaha untuk menyesuaikan dengan KPLI, skala usaha, dan tingkat resiko sesuai dengan OSS berbasis resiko. Kemudian diklik perubahan data usaha. Nanti kita akan masuk ke data usaha. Untuk perlu diketahui teman-teman pelaku usaha, untuk kegiatan usaha di NIB ini ada 5 bidang usaha atau 5 KPLI. Yang pertama, KBLI 10750, industri makanan dan masakan olahan. Yang kedua, KBLI 10772, industri bumbu masak dan penyedap masakan. Yang ketiga, KBLI 11090, industri minuman lainnya. Yang keempat, KBLI 4774, perdagangan eceran kosmetik untuk manusia. Yang kelima, KBLI 56103, kedai makanan. Baiklah teman-teman, untuk sesi yang kedua ini kita akan update data usaha untuk KBLI nomor 1, 2, dan 3. Pada sesi yang ketiga kita akan coba untuk mengganti atau mengubah KBLI nomor 3 dan 4. Kita mulai untuk mengupdate KBLI yang nomor 1. Silahkan diklik yang tanda seperti pensil, itu tanda untuk mengedit. Kita masuk ke detail usaha, kemudian kita lihat di KBLI 10750, industri makanan dan masakan olahan. Kita klik yang tanda pensil untuk mengedit. Oke, jadi bidang usahanya tetap ya, industri makanan dan masakan olahan. Di bawahnya uraian produk yang tercakup. Kemudian ruang lingkupnya ini seluruh, pilih bidang usaha yang sesuai dengan produk kita, kemudian klik simpan. Oke, kita lanjut. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda? Jika tidak, klik tidak. Luas lahannya misal 80 meter persegi. Apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Klik iya. Jika iya, maka di bawah akan muncul lokasi usaha kita yang sebelumnya. Pilih lokasi kegiatan sebelumnya, kita klik lokasi yang sebelumnya sudah kita isi saat di OSS yang lama. Maka setelah kita klik,
otomatis alamat usaha kita akan terisi termasuk provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya. Kemudian lanjut kita isi kode posnya. Setelah kita isi kode pos, kita lanjut ke apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan. Sudah. Nama usaha atau kegiatan disesuaikan dengan nama usaha Bapak dan Ibu. Kemudian modal usaha ini sudah terisi ya, 5 juta. Kemudian kita klik validasi resiko. Maka di bawahnya keluar ya hasilnya yang berwarna hijau. Skala usahanya adalah mikro, tingkat resiko usahanya adalah menengah rendah. Kalau menengah rendah ini perizinan perusahaannya adalah NIB dan sertifikat standar. Kita lanjut lagi deskripsi kegiatan usaha, kita pilih industri kecil, skala industri kecil dan menengah, jumlah tenaga kerjanya misalkan 1. Kita lanjut ke daftar produk atau jasa. Dapat dilihat ini adalah isian dari OSS yang lama, maka perlu kita update karena ada beberapa data yang tidak sesuai. Kemudian untuk jenis produk atau jasa, di sini ada pilihan lainnya, kita klik lainnya. Kemudian untuk jenis produk atau jasa, di sini rumah ya, maka perlu kita ganti dengan nama produk atau jasa yang teman-teman hasilkan. Kemudian untuk kapasitas kita pilih dulu ya satuannya, misalkan satuannya pieces. Kemudian kapasitas 1 tahunnya 180 pieces. Kemudian kita klik simpan. Maka kita akan kembali ke daftar produk atau jasa. Dapat kita cek apakah sudah diupdate atau diedit semua. Udah, klik selesai. Maka kita akan kembali ke data usaha, menu data usaha sebelumnya yang berisikan ada 5 KPLI ya. Jadi KPLI nomor 1, KPLI 10750 sudah kita update, maka kita perlu update lagi KPLI nomor 2 dan 3. Karena KPLI nomor 2 dan 3 prosesnya sama dengan KPLI nomor 1, maka untuk proses update KPLI nomor 2 dan 3 kita skip, langsung kita lihat hasilnya saja. Baiklah teman-teman pelaku usaha, untuk KPLI yang nomor 1, 2, dan 3 sudah kita update. Untuk prosesnya sama, caranya sama, yang berbeda ternyata hasilnya yaitu dari tingkat resikonya. Untuk yang KPLI nomor 1 10750 tingkat resikonya menengah rendah, perizinan yang didapatkan adalah NIB dan sertifikat standar. Untuk KPLI nomor 2 10772 tingkat resikonya rendah, perizinan yang didapatkan NIB. Untuk KPLI nomor 3 11090 tingkat resiko rendah dengan perizinan yang didapat NIB. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke sesi yang ketiga. Jadi setelah migrasi kita langsung ganti 2 KPLI OSS lama, apakah bisa? Kita coba ya, ganti untuk KPLI nomor 4 dan 5. KPLI nomor 4 47724 yaitu perdagangan eceran kosmetik untuk manusia, akan kita ganti industri roti dan kue. Sedangkan KPLI nomor 5 56103 kedai makanan akan kita ganti industri minyak asiri. Jadi kita coba dulu ya yang KPLI yang nomor 4 perdagangan eceran kosmetik untuk manusia akan kita ganti dengan industri roti dan kue. Teman-teman silahkan diklik
tanda atau logo pensil sebagai alat untuk mengedit. Oke, kita sudah masuk ke detail usaha. Di situ dapat dilihat KBLI 47724 perdagangan eceran kosmetik untuk manusia. Kita klik tanda pensil, kemudian akan terisi ya otomatis. Untuk KBLI yang di atas 47724 coba kita hapus ya. Ya, bisa kita hapus. Kita tulis Kak Kue. Ya, ini. Jadi akan kita ganti industri produk roti dan kue dengan nomor KBLI 10710. Di bawahnya ada deskripsi atau produk-produk yang tercakup di dalamnya. Kemudian di ruang lingkup kegiatan kita pilih seluruh. Kita scroll ke bawah, oke. Kemudian kita klik simpan. Baiklah, kita coba isi data-data selanjutnya. Untuk pengisiannya sama dengan sesi yang kedua saat kita akan melakukan update data ya. Jadi caranya sama. Kita coba ya teman-teman pelaku usaha apakah dengan mengganti KBLI-nya apakah bisa atau tidak. Teman-teman pelaku usaha, tadi di awal sesi pertama dapat kita lihat bahwa di NIB setelah migrasi ternyata di lembar keduanya KBLI atau data usahanya itu tidak ada. Jadi kita belum mendapatkan NIB yang berbasis resiko dengan tingkat resikonya ya. Jadi di sini sebelum terbit NIB dengan versi yang terbaru, kita coba untuk update data dan juga kita coba untuk melakukan penggantian KBLI yang lama, OSS yang lama. Apakah ini bisa atau tidak? Nanti kita lihat. Baiklah teman-teman pelaku usaha, data hampir selesai ya kita isi. Ini sudah sampai ke pengisian daftar produk atau jasa. Oke, kita cek lagi ya daftar produk atau jasanya. Jika sudah dicek, kita klik selesai. Nanti kita akan kembali ke data usaha yang berisikan 5 KBLI ya. Apakah KBLI yang kita ganti itu berubah atau tidak? Mari kita lihat. Ya, teman-teman bisa dilihat ya nomor 1 yaitu KBLI nomor 10710 industri produk kue dan roti dan kue. Jadi untuk perubahan atau penggantian KBL-nya bisa ya teman-teman. Tadi yang kita ganti KBL nomor 4 yaitu 47724 perdagangan eceran kosmetik untuk manusia. Kita rubah menjadi KBLI nomor 10710 industri produk roti dan kue, dan ternyata hasilnya bisa dirubah atau diganti. Tapi ini nomor urutnya data usahanya berubah ya, tadi nomor urut 4 sekarang menjadi nomor urut 1. Jadi teman-teman bisa merubah atau mengganti KBLI-nya sebelum terbit NIB versi yang berbasis resiko. Untuk selanjutnya kita juga ingin mengubah atau mengganti KBLI yang nomor urut 5 yaitu kedai makanan, akan kita ganti dengan industri minyak atsiri.
Untuk proses atau caranya sama dengan yang sebelumnya, jadi kita skip saja ya. Langsung saja kita skip, kita lihat hasil akhirnya. Kita masuk lagi ke data usaha. Tadi proses penggantiannya sudah selesai dan dapat dilihat teman-teman di KBLI nomor 5 ya. Sebelumnya kan 56103 kedai minuman, dan sekarang dapat dilihat berubah menjadi KBLI nomor 20294 industri minyak atsiri. Jadi prosesnya bisa ya diganti, KBLI sebelumnya diganti menjadi KBLI yang baru industri minyak atsiri. Jadi teman-teman pelaku usaha ketika sudah migrasi sebelum terbit NIB dengan versi berbasis resiko, teman-teman silahkan untuk mengupdate data usahanya, dan jika ingin mengganti KBLI-nya bisa diganti. Nanti setelah ini sudah selesai semua update dan penggantian KBLI, silahkan diklik yang berwarna biru paling bawah kanan, lanjut. Kita akan menuju proses selanjutnya, tahap yang terakhir ya. Sesi yang keempat, sesi terakhir, yaitu proses penerbitan NIB versi terbaru, NIB yang berbasis resiko nomor 1, 10750, tingkat resikonya menengah rendah. Nomor 2, 110710, tingkat resikonya rendah. Nomor 3, 11090, tingkat resiko rendah. Nomor 4, 20294, tingkat resiko rendah. Dan nomor 5, 10772, tingkat resikonya juga rendah. Jadi teman-teman pelaku usaha, untuk proses selanjutnya silahkan diklik ya yang warna hijau yang berada di bawah itu. Untuk tingkat resiko menengah rendah nanti ada proses dokumen lingkungan dan pernyataan mandiri. Sedangkan untuk tingkat resikonya rendah, nomor 345 tidak mengisi dokumen lingkungan, langsung ke pernyataan mandiri. Baiklah, kita isi dulu dokumen lingkungan. Oke, di parameter lingkungan dipilih parameter lingkungan yang sesuai atau mendekati kondisi dari usaha kita. Nanti di bawahnya ada dokumen lingkungan yang perlu dilengkapi yang berwarna hijau itu. Kemudian di bawahnya ada uraian usaha. Silahkan diketik usaha Bapak dan Ibu pelaku usaha. Kalau sudah selesai, diklik yang berwarna hijau, yaitu klik lanjut. Oke, setelah itu kita akan masuk ke pernyataan mandiri. Silakan teman-teman di checklist ya. Semuanya ini tulisan yang berwarna merah. Karena ini sifatnya wajib, maka harus kita checklist semua. Setelah semua sudah di checklist, diklik yang warna biru lanjut. Setelah ini akan masuk ke draft NIB. Ini draft NIB ya. Di lembar keduanya baru muncul satu KBLI. Karena yang kita update baru satu, maka yang baru muncul satu KBLI. Silakan diklik yang warna hijau.
terbitkan perizinan berusaha, nanti kita akan kembali ke data usaha. Jadi satu-satu ya teman-teman, kita kembali ke data usaha, nanti diklik lanjut lagi yang paling bawah, nanti kita akan masuk lagi ke daftar kegiatan usaha. Nanti prosesnya sama tadi kan yang nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 di bawahnya itu kan ya kita masuk ke daftar kegiatan usaha lagi. Ini ya, tadi kan KPI nomor 10750 sudah kita proses dan NIB sudah terbit, sertifikat standar juga terbit. Jadi kalau menengah rendah itu ada 2 perizinan berusaha yang didapatkan, yaitu NIB dan sertifikat standar tanpa verifikasi. Kemudian KBLI yang nomor 2, 3, dan 4, 5 belum terbit ya, jadi perlu kita proses, perlu kita proses agar terbit. Ya, ini nomor 2, kita klik yang berwarna hijau, proses perizinan berusaha. Dapat dilihat ya, KBLI-nya belum terbit. Untuk resiko rendah, jadi tidak ada dokumen lingkungan, langsung ke pernyataan mandiri. Silahkan teman-teman pelaku usaha pernyataan mandirinya di checklist semua yang berwarna merah. Oke, setelah di checklist semua, bisa diklik yang paling bawah warna biru tulisan lanjut. Kita akan kembali ya masuk ke draft NIB, dan pada lampiran kedua maka akan muncul ya 2 KBLI yang telah kita proses. Jadi yang A itu untuk perizinan tunggal karena perizinannya cukup NIB, sedangkan yang B itu perizinannya tidak tunggal ya, karena ada 2 perizinan yaitu NIB dan sertifikat standar. Oke, kita checklist lagi surat pernyataannya, kemudian kita klik lagi yang berwarna hijau, maka akan kembali lagi ke data usaha. Oke teman-teman, kita masuk ke data usaha lagi, kemudian kita klik lanjut lagi. Kita akan masuk kembali seperti semula ke daftar kegiatan usaha. Silahkan teman-teman dilanjutkan proses untuk KBLI nomor urut 3, 4, 5. Caranya sama persis. Karena ini resikonya rendah, maka yang perlu proses selanjutnya adalah pernyataan mandiri, tidak ada dokumen lingkungannya. Jadi caranya sama ya, karena caranya sama, nomor urut 3, 4, 5 dengan KBLI yang nomor urut 2 dengan risiko rendah, maka nanti kita skip saja ya prosesnya. Kita langsung lihat ke draft NIB-nya. Jadi kita skip saja prosesnya, langsung masuk ke draft NIB yang sudah diproses semua KBLI-nya. Baiklah teman-teman, setelah semua diproses, dan ini adalah draft NIB ya, terakhir ada 5 KBLI, ini ada 4 KBLI yang perizinan tunggal, karena resikonya rendah maka perizinan tunggal berupa NIB saja, ada 4, dan ada 1 yang perizinannya tidak tunggal karena ada 2 perizinan ya, yaitu NIB dan sertifikat standar. Jadi semua sudah kita update ya KBLI-nya, dan sudah keluar di lembar keduanya data KBLI dan data usahanya. Sebelumnya kan di sesi pertama ketika kita lihat tidak keluar ya data di lembar keduanya berupa KBLI dan data usaha, sekarang sudah keluar semua, dan kita klik aja terbitkan perizinan berusaha. Nanti kita akan kembali ke data usaha. Ya, kita kembali ke data usaha. Karena semua sudah kita proses, kita klik beranda, kemudian kita klik NIB.
Nanti kita akan masuk ke daftar kegiatan usaha. Kita cek ya satu-satu ya. Ini nomor urut 1 KBLI 10750, NIB-nya sudah terbit. Nomor 2 NIB juga sudah terbit. Nomor 3 NIB sudah terbit. Nomor 4 NIB juga sudah terbit. Dan nomor 5 NIB sudah terbit. Jadi NIB ini yang terbaru ya, sudah terbit semua. Kemudian kita klik cetak NIB. Dan alhamdulillah proses migrasi ke NIB versi berbasis resiko telah selesai. NIB telah terbit. Ini lembar pertamanya ya, teman-teman pelaku usaha. Ini lembar yang pertama. Kemudian di lembar yang kedua, alhamdulillah sudah keluar ya data usaha kita, KPL kita sudah keluar, di mana ini yang A ini perizinan tunggal. Karena resikonya rendah, maka perizinan yang didapat adalah cukup NIB saja, maka disebut dengan perizinan tunggal. Sedang ada 4 yang perizinan tunggal. Kemudian di bawahnya yang B ini perizinannya tidak tunggal atau selain tunggal. Untuk KBLI tingkat resiko menengah rendah, perizinannya ada 2, yaitu NIB dan sertifikat standar, sehingga masuk dalam perizinan tidak tunggal atau selain tunggal. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.